Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu mengenai bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Untuk materi pembahasannya, yang pertama mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi, yang ketiga perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya, dan yang keempat perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dapat kita lihat, perwujudan nilai-nilai Pancasila ini terlihat pada proses pemilihan umum. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Kekuasaan tersebut dijalankan sesuai undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merujuk pada ayat tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia ini menganut sistem demokrasi perwakilan karena rakyat tidak secara langsung menjadi penguasa negara. Pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung ini juga diperjelas pada pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan pasal tersebut menjadi bukti adanya proses pendelegasian wewenang dan rakyat kepada anggota parlemen dan eksekutif melalui pemilihan umum. Contohnya, ketaatan pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah melaksanakan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sangat terasa dalam sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Secara tegas mengatur dan menganut sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan ini diwujudkan dalam bentuk koperasi. Koperasi merupakan bidang usaha yang bersumber pada asas kerjasama. Sistem koperasi memperlihatkan adanya nilai Pancasila dalam bentuk tolong-menolong serta membantu mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian, negara di sini menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tindakan ini menunjukkan bahwa adanya upaya negara dalam rangka menjaga hajat hidup orang banyak. Perlindungan dalam bidang ekonomi ini menunjukkan adanya perbedaan antara negara liberal dengan negara Pancasila. Indonesia sebagai negara Pancasila mampu menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tetapi sistem ekonomi liberal ini memberikan kesempatan besar kepada pihak swasta atau perorangan untuk mengelola kekayaannya, termasuk cabang-cabang produksi tersebut. Hal inilah yang membedakan perbedaan antara ekonomi liberal dan ekonomi Pancasila. Dampaknya apa? Kalau misalkan perekonomian diserahkan kepada pihak swasta, ini akan menimbulkan monopoli perorangan atau monopoli perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah ini mengambil alih cabang-cabang yang vital ini dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi perwujudan nilai-nilai Pancasila di
utama dalam membela negara. Setiap orang dapat melakukan pembelaan negara sesuai dengan profesinya. Upaya bela negara dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan kedisiplinan yang bernilai kebangsaan seperti paskibraka, mungkin pramuka, belajar pendidikan kewarganegaraan untuk peserta didik atau sebagai siswa. Nah, kemudian contoh lainnya adalah sebagai masyarakat mengikuti ronda atau siskampling merupakan salah satu bentuk juga bela negara dalam menjaga lingkungan tempat tinggal. Perwujudan nilai Pancasila dalam membentuk kekuatan utama dan kekuatan pendukung diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1, yaitu ayat 1, 2, 3. Nah, Pasal 30 ayat 1 di sini menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan keamanan negara. Kemudian yang pasal 2-nya, usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, di sini dijelaskan bahwa Indonesia dalam mempertahankan negara ini memakai sistem hankam rata yang dapat dilihat tadi di pasal 30 ayat 2. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam bela negara untuk menjaga, mempertahankan keamanan negara. Walaupun negara sudah mempunyai tentara dan kepolisian, warga negara tetap dilibatkan sebagai kekuatan pendukung dari kekuatan utama. Kerjasama yang terjalin antar komponen dapat membantu menciptakan kondisi negara Indonesia yang kuat dan aman. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.